Hello, welcome to my channel Handmade by Eve. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel saya, salam kenal ya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng biar update dengan video-video terbaru. Oke, sesuai permintaan, kali ini saya membuat video remake tutorial tentang celana pendek anak-anak, karena video sebelumnya masih banyak yang belum paham ya. Oke, jadi saya harap kali ini teman-teman bisa mengerti, dan kalaupun masih ada yang belum mengerti bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, pastikan teman-teman menonton sampai selesai ya, karena nanti di bagian akhir akan saya sharing tutorial bagaimana cara memotong kainnya. Oke, ini adalah peralatan yang saya gunakan untuk membuat pola ya. Ada kertas, penggaris jahit, kemudian ada spidol, pensil, dan gunting. Oke, ini saya sudah membuat garis tegak lurus A, B, C, D. Jadi bisa dilihat di video. Dari A ke B itu 23, kemudian A ke C itu sama dengan B ke D itu 14,5 cm. Nah, ini dari titik D akan saya tarik lurus lagi, garis lurus lagi ke bawah. Itu 15 cm ya. Nah, ini saya kasih titik E, itu dari D, E 15 cm. Kemudian dari titik E ini akan saya tarik garis ke kanan. Jadi ini untuk pasak ya. Jadi ke kanan itu ke titik G, ini saya kasih titik G itu 2,5 cm. Selanjutnya akan saya hubungkan titik D ke G menggunakan penggaris yang lengkung ini ya. Nah, ini saya hubungkan. Oke, next ini saya akan hubungkan G ke C. Ini saya menggunakan penggaris yang lengkung seperti ini ya, panjang dan agak sedikit melengkung itu. Nah, setelah itu kita gunting. Nah, setelah digunting polanya jangan lupa kita beri label. Ini adalah ukuran untuk size 2 tahun ya. Jadi saya mulai dari ukuran 2 tahun. Ini bagian depan. Kemudian jangan lupa labeli juga bagian atas dan bawah. Nah, sekarang kita akan membuat pola bagian belakang. Untuk pola bagian belakang, ini saya akan menjiplak pola bagian depan ya. Ini sebelumnya saya turunkan dulu dari atas kertas itu 2 cm ke bawah. Ini karena nanti bagian belakang untuk pasak di tengahnya ya, itu akan naik 2 cm. Nah, ini saya posisikan bagian pola depannya seperti ini. Jadi sejajar dengan garis yang saya buat tadi ya, yang turun 2 cm. Nah, ini saya jiplak dulu bagian depannya. Oke, ini saya akan mulai dari bagian bawah. Ini panjangnya bagian bawah itu saya tambah 1 cm ya. Nah, ini setelah bagian bawah tambah 1 cm, sekarang kita pindah ke bagian atas. Ini kita tambahkan 1 cm juga ya. Nah, ini sebelumnya saya kasih nama titiknya itu titik J, kemudian hasil tambahannya itu titik K. Nah, dari titik K ini kemudian naik ke atas itu 2 cm di titik L. Selanjutnya akan saya hubungkan L ke J. Jadi ini membentuk garis yang miring gitu ya. Jadi ke atas. Jadi di bagian tengahnya, di pasaknya itu dia naik ke atas untuk bagian belakang.
Nah, sekarang untuk bagian ini pasak di tengahnya itu, ini kita sejajarkan aja ya. Kemudian kita tambahkan lebarnya itu 1,5 cm. Jadi untuk pola belakang itu kita tambahkan lebarnya 1,5 cm dari pola depan. Nah, selanjutnya ini akan saya hubungkan titik L ke M. Dan terakhir ini saya hubungkan M ke I ya. Ini menggunakan penggaris lengkung yang panjang ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk pola belakang size 2 tahun. Nah, kita tebalkan dulu bagian yang sudah kita garis pakai pensil, kita tebalkan. Nah, setelah digunting jangan lupa selalu beri label. Nah, ini adalah pola bagian belakang untuk size 2 tahun. Nah, bagian atas dan bawahnya juga kita kasih label. Nah, kalau kita perhatikan, jadi ini kelihatan ya perbedaannya antara pola depan dan belakang. Jadi pola belakang itu lebarnya selisih 1 cm dan juga bagian pasaknya itu naik 2 cm. Oke, sekarang kita akan membuat size 3 tahun ya. Nah, ini menggunakan pola dasar dari size 2 tahun. Nah, ini kita mulai dari bagian depannya dulu, pola depan. Ini dari atas akan saya turunkan 1 cm karena nanti untuk selisihnya ya, bagian atas itu selisihnya 1 cm. Nah, ini kita copy dulu. Oke, selanjutnya ini saya akan mulai dari bagian bawah. Bagian bawah ini panjangnya akan saya tambahkan 3 sampai 3,5 ya, teman-teman, terserah nanti disesuaikan dengan postur tubuh anaknya. Ini saya contohnya saya tambahkan 3,5 cm, jadi lebih panjang ya dari size 2 tahun. Nah, ini saya buat dulu sama saya kasih nama titiknya titik A. Nah, ini juga panjangnya untuk bagian bawah, maksudnya lebarnya ya, lebar bagian bawah itu saya tambahkan 1 cm. Nah, ini kita ke atas sekarang, bagian atas itu juga naik ya, naik 1 cm, kemudian kita geser lagi ke kanan 1 cm, jadi lebarnya untuk bagian pinggang ini juga saya tambahkan 1 cm ya, jadi nanti selisih 1 cm tiap ukuran. Jadi dari 2, 3, 4, 5, 6 itu nanti bagian atas, bagian pinggangnya itu selisih 1 cm. Nah, kemudian ini bagian pasaknya juga saya tambahkan 1 cm. Oke, selanjutnya ini saya hubungkan titik D ke F. Nah, ini untuk membentuk pasaknya. Bagian bawah juga ini saya hubungkan. Nah, ini udah beres untuk pola depan size 3 tahun ya. Ini bagian depannya.
Seperti biasa, jangan lupa untuk memberikan label agar tidak tertukar dengan ukuran yang lain, dan bagian atas bawahnya juga nggak tertukar. Oke, next kita akan membuat bagian belakang, pola bagian belakang. Sama ya sebenarnya tekniknya ini nanti seperti yang kita lakukan sebelumnya untuk size 2 tahun. Jadi untuk pola belakang turun 2 cm dari atas ya, kita kasih space 2 cm dari atas. Ini karena nanti juga akan naikkan ya pola belakangnya itu bagian pasaknya. Nah, kita jiplak dulu polanya bagian depannya. Nah, oke, seperti sebelumnya untuk 2 tahun. Nah, ini untuk bagian atasnya ini akan kita geser dulu 1 cm. Jadi lebih, nah ini saya geser 1 cm ke titik N, jadi M ke titik N. Nah, yang saya hubungkan adalah yang N ke K ya. Jadi yang sudah kita tambahkan 1 cm. Nah, kemudian kita pindah ke J. Dari J ini akan saya geser, jadi saya tambahkan 1,5 cm. Jadi setiap ukuran itu pertambahannya atau selisih pasak depan dan belakang itu selisihnya 1,5 cm ya teman-teman, lebarnya. Nah, ini saya hubungkan. Oke, jadi seperti ini. Bagian bawah juga ini saya tambahkan, jadi jangan lupa ya ditambahkan 1 cm untuk bagian belakang. Nah, setelah ditambahkan baru kita hubungkan, jadi dari O ke P itu kita hubungkan membentuk garis lengkung. Nah, nanti jaraknya teman-teman diatur sendiri ya untuk menempatkan penggarisnya ini, jadi yang sekiranya proporsional lah. Jangan lupa juga bagian atas dan bawah perlu kita catat ya. Oke, nah ini perbedaannya. Pola depan dan belakang sama ya seperti pola 2 tahun tadi. Nah, jadi kalau kita perhatikan setelah kita membuat pola 2 tahun depan dan belakang, begitupun juga setelah di grading dari 2 dan 3 tahun, ini sudah kelihatan ya teman-teman perbedaannya. Jadi untuk panjang itu tinggal kita tambahkan 3 sampai 3,5 cm. Untuk size 4, 5, dan 6 lakukan teknik yang sama ya teman-teman. Jadi seperti size 2 ke 3, kemudian 3 ke 4. Begitu juga untuk membuat pola belakangnya sama. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memotong kainnya. Nah, ini elastiknya saya pakai ukuran 3 cm ya lebarnya. Jadi dari lebar elastik 3 cm itu saya kalikan 2, kemudian saya tambahkan kampus 1,5 cm, jadi 7,5 cm. Nah, ini saya tambahkan ya, itu sudah dengan kampuh 7,5 cm. Oke, kemudian bagian bawahnya itu nanti karena ada lipatan, itu bagian bawah saya beri kampuh 4 cm. Sementara untuk bagian samping kanan dan kirinya saya beri kampuh 1 cm. Jadi teman-teman kalau beri kampuh 1,5 juga nggak apa-apa ya.
Oke, setelah beres kita garis dengan kapur kain ya, atau pensil kain tadi. Nah, ini saya gunting yang rapi ya. Nah, untuk bagian bawahnya itu agak sedikit melengkung keluar ya teman-teman, karena itu nanti akan dilipat dan lipatannya itu pasti mengikuti garis yang bagian atas. Nah, ini jadi harus agak melengkung keluar sedikit. Oke, ini jadi untuk potongan bagian depan. Nah, sekarang bagian belakang sama ya. Jadi untuk space karet itu nanti akan saya tambahkan 7,5 cm, bagian bawah 4 cm ya. Nah, ini ukurnya, cara ukurnya untuk bagian atas untuk space karetnya itu mengikuti polanya aja ya, batasan garis pola. Nah, jadi agak naik untuk bagian atas pasak. Nah, kemudian sama ini bagian samping kanan kiri saya beri kampu. Nah, bagian bawahnya juga itu nanti agak melengkung karena nanti waktu melipat itu garisnya akan mengikuti bagian atas. Nah, ini bagian bawah ya, itu agak melengkung ya teman-teman, bisa kelihatan kan? Nah, oke, selesai ya. Nah, ini bagian bawah kelihatan lengkungannya. Nah, udah jadi. Ini potongan untuk bagian pola belakang. Oh ya, ini sebelumnya teman-teman bagian atas juga, biar kita nggak kesulitan ya untuk melipat bagian belakang untuk karetnya. Nah, ini nanti ada space lebih, ada kain lebih. Nah, itu kita potong. Nah, caranya dengan melipat tadi ya, sesuai dengan polanya. Jadi bagian atas itu nanti akan sedikit melengkung. Oke, udah jadi deh potongannya. Ini untuk celana yang nggak pakai kantong ya teman-teman. Jadi langsung nyambung gitu dengan karet elastiknya. Nah, selesai sudah pola untuk celana pendek ini yang tanpa kantong ya teman-teman. Sementara yang untuk kantong akan saya bahas di video selanjutnya. So, stay tune. Terima kasih sudah menonton.